Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan yang masuk kepada admin Advokat Muda Official perihal bagaimana cara membatalkan sertifikat yang ada cacat atau dalam tanda kutip sertifikat yang bermasalah. Nah, ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu mungkin ya dari kemarin-kemarin karena juga selain kepada admin banyak juga masuk kepada saya. Nah, ada 3 hal sahabat-sahabat yang perlu dicatat nih. Bagaimana cara membatalkan sertifikat itu? Pertama ada sertifikat nih, wah sertifikatnya ini bermasalah ini, ada ini, ada ini. Didukung dengan bukti-bukti tentunya nanti ya. Nah, ada 3 hal. 3 upaya yang dapat sahabat-sahabat lakukan. Yang pertama, catat ini. Yang pertama, mengajukan permintaan pembatalan ke Menteri atau Kepala BPN atau Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Yang kedua, melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Nah, yang ketiga, melakukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri. Nah, kita urut dari yang pertama. Bagaimana cara mengajukan permohonan atau permintaan ke Pak Menteri atau ke Kepala BPN itu perihal sertifikat yang bermasalah? Ya diajukan saja melalui persurat dan itu juga ada regulasi yang mengatur. Regulasinya adalah tentang permintaan pembatalan. Ada itu mekanismenya diatur pada pasal 110 junto pasal 108 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian, juga permohonan itu dilakukan jika diduga terdapat cacat hukum. Artinya ada cacat hukum nih dalam sertifikat itu secara administratif. Secara administratif ada cacat hukum, maka ajukan saja itu ke Kepala BPN itu. Artinya ada cacat hukum dalam proses penerbitan sertifikat itu. Nah, itu secara jelas diatur di pasal 106 ayat 1 junto pasal 107. Itu salah satunya bisa dilakukan upaya pembatalan itu, pengajuan surat kepada Pak Kepala BPN itu. Salah satunya adalah satu, ada kesalahan prosedur, ya kan? Yang kedua, kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, kesalahan subjek hak. Yang keempat, kesalahan objek hak. Yang kelima, kesalahan jenis hak. Yang keenam, kesalahan perhitungan luas. Nah, ini yang menarik nih. Kadang di masyarakat kita kan, wah ini luasnya tidak sama ini. Ini ternyata bukan masuk ke wilayah ini tanahnya ini. Lebih ini. Nah, itu termasuk ke kategori kesalahan perhitungan hak. Terus yang selanjutnya nomor 7, terdapat tumpang tindih hak atas tanah. Itu yang ke-8, data yuridis lah pasti kalau itu. Yang ke-9, kesalahan yang bersifat administratif. Itulah. Jadi alasan-alasan itu jika ada 1 sampai 9 ini yang kayaknya luasnya tidak sama ini ternyata dan lain sebagainya, bisa mengajukan permohonan permintaan pembatalan ke BPN itu tadi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimana caranya? Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi yang kedua ini, sahabat-sahabat bisa melakukan upaya hukum ke PT-UN. Nah, ini penting sekali. Daripada melakukan upaya-upaya hukum yang inkonstitusi kan, jontok-jontokan, jotos-jotosan, apalagi masang plang sembarangan tanah ini milik ini. Jangan lakukan sesuatu yang di luar hukum. Jadi negara kita telah memberikan wadah, ada regulasi yang mengatur itu di mana di dalam ketentuan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014. Tentang apa? Tentang administrasi pemerintahan. Bahwasanya untuk membatalkan keputusan tata usaha negara itu salah satunya sertifikat ini kan produk hukum. Jadi yang dihasilkan dari administrasi ya kan, administrasi tata usaha negara. Salah satunya dengan
melakukan upaya hukum ke PT UN untuk membatalkan itu. Cuma yang perlu digarisbawahi pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 itu juga harus diketahui juga bahwasanya gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya dan diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara itu. Jadi ada batasnya kalau yang opsi kedua ini. Nah, opsi yang ketiga ini yang paling mudah, sahabat-sahabat. Jadi opsi yang ketiga ini adalah melakukan upaya hukum gugatan ke pengadilan negeri. Itu. Gimana caranya? Ya sudah, diajukan saja. Kalau seumpama dalam penerbitan sertifikat itu ada perbuatan yang melanggar hukum, entah di salah satu pemegang hak tidak merasa dan lain sebagainya, atau ada yang palsu atau ada seperti yang disebutkan tadi itu, maka bisa melakukan upaya hukum ke pengadilan negeri. Dengan apa? Dengan cara gugatan, membuat gugatan, sahabat. Jadi sahabat-sahabat bisa membuat gugatan yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri. Itu juga diatur di mana? Di 1365 KUH Perdata. Jadi setiap yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang, artinya dengan adanya sertifikat itu pihak yang merasa keberatan ini merasa dirugikan karena kesalahan, maka orang tersebut harus mengganti dan lain sebagainya. Artinya dampak dari sertifikat itu ada kerugian baik material dan imaterial. Silahkan mengajukan upaya hukum ke negeri. Nah, apa saja yang diperlukan dan yang perlu diperhatikan ketika mengajukan upaya hukum ke pengadilan negeri tadi? Yang pertama, gugatan. Siapkan gugatan. Tentunya harus sangat detail membuat gugatan ini, terutama pada posita. Apa itu posita? Alasan-alasan kenapa dibuatnya gugatan ini dan lain sebagainya, termasuk dasar hukumnya. Itu harus sangat detail dan jelas sekali. Dan yang kedua, juga perlu diperhatikan bahwa dampak dari adanya sertifikat ini menimbulkan kerugian, ya kan, baik material maupun imaterial. Dan yang paling terpenting lagi, jadi di petitum. Apa itu? Apa yang diminta? Jadi perlu digarisbawahi, sahabat-sahabat harus belajar yang namanya kompetensi pengadilan negeri dan juga kompetensi PT UN. Jangan sampai yang diminta ternyata itu bukan kewenangan pengadilan negeri, tapi kewenangannya pengadilan tata usaha negara. Makanya harus digarisbawahi. Tidak bisa ya saya sampaikan bagaimana cara menyusun posita dan petitum ini karena waktunya juga sangat singkat. Jadi intinya pahami di posita, pahami di petitum, di permintaan itu tadi. Maka setelah itu sahabat-sahabat sediakan bukti-bukti yang mendukung terhadap dalil gugatannya dan juga saksi-saksi yang mendukung terhadap dalil gugatannya. Maka dari itu sahabat-sahabat harus jeli. Yang simpel sebenarnya menggunakan jasa hukum, menggunakan jasa advokat, jasa pengacara, itu jauh lebih efektif. Tentunya advokat yang telah menguasai di bidang ini. Nah, setelah itu semua dilakukan, baru disidangkan itu. Setelah disidangkan, majelis hakim memutus mengabulkan atau menolak daripada gugatan sahabat-sahabat itu yang diajukan ke pengadilan negeri. Nah, demikian sahabat-sahabat cara membatalkan sertifikat. Jadi ada 3 hal tadi. Yang pertama, melalui BPN dengan mengirimkan permohonan permintaan pembatalan tadi. Yang kedua, melalui PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan yang ketiga, melalui pengadilan negeri. Dengan apa? Dengan membuat gugatan itu. Demikian, sahabat-sahabat, yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan tetap pada prinsip kita, as-sulhu ya khair, damai itu jauh lebih indah. Semoga Indonesia dalam kedamaian. Saya hanya bisa membantu lewat doa dan hanya itu yang saya punya. Orang dalam tidak ada. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.